Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Usshulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 74. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa li ahadin ayyat'ana 'alaihim wa la yunazi'ahum. Tidak boleh siapapun mencela ulil amri, dan juga tidak boleh bagi siapapun untuk yunazi', untuk menyelisihi, untuk menentang ulil amri. Kita lihat penjelasan dari Syekh Sa'ad hafizahullahu ta'ala. Beliau katakan, al-kalamu fil a'immati wal wulati haramun la yajuzu lil insani ayaf'alahu. Mencela imam dan ulil amri hukumnya haram, tidak boleh bagi seseorang untuk melakukannya. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Yaqulul imamu Ibnu Daqiq al-Aid fi dzalika. Al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid dalam masalah ini beliau mengatakan, a'radul muslimina hufratun min hufarin nari. Kehormatan kaum muslimin itu ibarat lubang-lubang neraka. Wa qafa 'ala syafiriha al-ulama'u wal hukamu. Dan berdiri di sisinya, berdiri di sisi dari lubang-lubang tersebut, yaitu para ulama dan para hukam, yaitu ulil amri, para pemimpin. Maknanya ketika seseorang itu mencela ulama atau mencela ulil amri, mencela pemimpin, maka akan membawa dia kepada mencela kehormatan kaum muslimin, merusak kehormatan kaum muslimin, yang ujung-ujungnya akan membawa dia melakukan banyak sekali pelanggaran berupa maksiat, kebid'ahan atau kekufuran. Ketika dua hal ini dirusak, yaitu ulama dan para pemimpin, maka akan menyebabkan kerusakan yang besar bagi kaum muslimin. Kita kembali ke syarah. Li'anal kalama fihim ghibatun in kana sidqan. Karena mencela mereka itu termasuk ghibah, andaikan celaan tersebut benar. Wa buhtanan in kana kadziban. Dan celaan kepada mereka itu adalah buhtan. Buhtan itu artinya tuduhan palsu, tuduhan dusta, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan fitnah, andaikan celaan tersebut dusta. Wa kilahuma haramun mamnu'un fi syar'i. Dan keduanya, baik ghibah maupun buhtan, dua-duanya haram, terlarang dalam syariat. Waqad ja'at asy-syari'atu bitahrimil buhtani wal kadhibi. Telah datang dalam syariat dalil-dalil yang mengharamkan buhtan dan juga kadzib, dusta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa iyyakum wal kadhiba fa innahu yahdi lil fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari. Jauhilah dusta, karena dusta itu akan membawa kepada fujur, kepada kefajiran, kepada maksiat. Dan fujur akan membawa kepada api neraka. Di catatan kaki disebutkan, rawahu Muslimun an Ibnu Mas'udin. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Wa qala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Kejujuran itu akan menghasilkan tenangnya hati, dan dusta akan menghasilkan gelisahnya hati. Catatan kaki nomor 3, rawahu at-Tirmidzi wa Ahmadu min haditsil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa sahhaha isnadahu al-Albani. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dari hadisnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sanadnya disahihkan oleh Syekh Albani. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Wa amma in kana dzalikal fi'lu alladhi takallamat bihi mimma yujadu fihim haqiqatan. Adapun jika perbuatan di atas yang dicela dari ulil amri tersebut itu memang terjadi secara realitanya, secara nyata ulil amri memang melakukan keburukan atau kekeliruan tersebut, fa inna haditsaka anhum bitilkal ma'aibi minal ghibati. Maka perbincangan Anda, celaan Anda tentang mereka, tentang ulil amri,
yang membicarakan aib-aib mereka, ini adalah ghibah. Allati yaqulu fiha ta'ala. Yang ghibah ini disebutkan oleh Allah Ta'ala. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian saling menggibah satu sama lain. Apakah kalian suka kalau salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya berupa bangkai? Tentunya kalian tidak akan menyukainya. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala permisalkan orang yang melakukan ghibah itu seperti memakan bangkai daging dari saudaranya. Menunjukkan ghibah ini terlarang. Dan bahkan larangannya sangat keras. Menunjukkan besar dosanya. Terutama ketika ghibah tersebut ditujukan kepada hukam atau ulama tadi. Ditujukan kepada ulil amri, para pemimpin, atau kepada ulama. Maka tentu dosanya lebih besar lagi. Kama anna fiha aydan taqlilan min haibatil wulati fi qulubin nasi. Demikian juga mencela ulil amri, menggibah ulil amri, ini taklilan akan mengecilkan haibah, mengecilkan wibawa dari ulil amri di dalam hati para manusia. Waman thamma la yuhabuna al-wulata fayaqdamuna ala ma'asiyatil wulati. Kemudian setelah itu mereka tidak memiliki keseganan lagi, tidak memiliki rasa hormat lagi kepada ulil amri, sehingga akan membawa mereka untuk melakukan maksiat terhadap ulil amri. Artinya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada ulil amrinya. Wa hadza ma'siyatun lillahi jalla wa ala. Maka perkara seperti ini termasuk maksiat kepada Allah jalla wa ala. Perhatikan betapa para ulama Ahlussunnah itu punya pandangan yang sangat tajam dan punya pandangan yang sangat mendalam dalam masalah ini. Para ulama Ahlussunnah melarang kita kaum muslimin mencela ulil amri kita. Kenapa? Karena mencela ulil amri selain tadi ghibah, kemudian juga akan membuat masyarakat itu tidak punya ta'zim, tidak punya keseganan, tidak punya haibah, tidak punya rasa hormat kepada ulil amrinya. Ketika masyarakat demikian, maka mereka akan dengan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran di masyarakat. Baik pelanggaran agama dan juga pelanggaran norma-norma sosial yang dilarang oleh ulil amri. Sehingga akan banyak sekali keburukan-keburukan di masyarakat, termasuk juga maksiat yang terjadi di masyarakat. Ketika masyarakat sudah tidak lagi hormat kepada ulil amrinya. Dan ini adalah maksiat kepada Allah. Oleh karena itu tadi kata syarih, mencela ulil amri ini termasuk bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ujungnya akan melahirkan, akan menimbulkan banyak sekali kerusakan dan maksiat. Bukan berarti ulil amri itu suci, pasti benar, bukan. Namun karena perbuatan mencela ulil amri, ini akan menghasilkan banyak kerusakan dan maksiat. Oleh karena itu kita dapati dalam beberapa hadis, Nabi SAW bersabda, وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia taat kepada aku. Barang siapa yang maksiat kepada pemimpinnya, dia melanggar pemimpinnya, maka dia bermaksiat kepada aku, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi akramahullahu, wa man ahana sultanallahi ahanahullahu." Barang siapa yang memuliakan sultan, penguasa yang Allah pilihkan untuk dia, maka Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang memuliakan sultan, Allah akan muliakan dia. Wa man ahana sultan Allah. Barang siapa yang menghinakan sultan, penguasa, pemimpin yang Allah pilihkan untuk dia, ahanahullahu, Allah akan hinakan dia. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu. Kembali ke syarah, beliau mengatakan, "Tsumma inna ta'na fihim laysa fihi maslahatun syar'iyyatun wala thamaratun fihi abadan." Kemudian mencela ulil amri, mencela penguasa, tidak ada maslahat syar'inya sedikit pun dan tidak membuahkan apa-apa sama sekali. Wa min huna ja'at asy-syari'atu bil man'i minal kalami fihim. Maka dari sini syariat datang dengan dalil-dalil yang melarang untuk mencela ulil amri. Ya, beliau katakan mencela ulil amri tidak ada manfaatnya. Apa manfaat mencela ulil amri? Apakah mencela ulil amri itu akan membuat dia jadi baik? Apakah mencela ulil amri itu akan menambahkan pahala untuk kita?
Apakah mencela ulil amri itu akan membuat negeri kita bertambah baik, bertambah makmur? Jawabannya tidak sama sekali. Selain tadi dilarang di dalam dalil-dalil dan juga dilarang oleh para ulama sunnah dan juga tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu syariat pun melarang. Wa ashabul wulati lahum ikhtisasatun. Dan ashabul wulat di sini artinya para pemimpin dan jajarannya. Itu wakilnya, menterinya dan yang semisal mereka. Mereka punya ikhtisasat, mereka punya kewenangan khusus. Faman ja'ahum yunazi'uhum fi ikhtisasatihim qila lahu la yasihhu laka dzalika. Maka orang yang datang kepada mereka untuk yunazi', untuk menyelisihi, untuk memprotes tentang kewenangan khusus mereka tersebut, maka kita katakan padanya la yasihhu laka dzalika. Tidak sah Anda melakukan seperti itu. Artinya tidak boleh Anda melakukan seperti itu. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِشَيْءٍ مِنَ الْجَمْعِيَّاتِ أَوْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْوِلَايَةِ شَيْءٌ. Maka siapapun yang melakukan perbuatan seperti ini, baik itu berupa jam'iyat, berupa lembaga, atau ahadin minal ashkhas, berupa individu perorangan, ataupun yang lainnya, yang mereka melakukan penentangan, memprotes perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari ulil amri min umuri wilayati dalam masalah wilayah, dalam masalah pemerintahan, syai'un bi ayyismin, dengan label apapun namanya, fa innahu yukhaliful muqtada asy-syar'iyyah. Maka ini menyelisihi konsekuensi dari syariat. Artinya ulil amri itu diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ketika mereka tidak ditaati, ketika mereka diprotes kewenangannya, maka tidak ada gunanya mereka memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Dan tidak ada gunanya ada ulil amri. Padahal itu adalah muqtada syar'i, hal yang diinginkan dalam syariat. Itu dengan adanya ulil amri, adanya pemerintahan, maka teruruslah kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, urusan-urusan kaum muslimin. Tentunya ini bukan berarti kita tidak boleh untuk memberikan masukan, memberikan nasihat yang baik kepada ulil amri, kepada pemerintah. Andaikan mereka melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat atau melakukan sesuatu yang tidak maslahah untuk masyarakat, maka hendaknya kita memberikan masukan dengan cara yang baik, memberikan nasihat dengan cara yang baik, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut, kemudian dengan maksud untuk memberikan perbaikan, nasihat, bukan untuk mencela. Kemudian dilakukan secara privat, cara sembunyi-sembunyi, tidak ditampilkan di depan publik, dan cara-cara yang baik yang lainnya. Wa min amsalati dzalika, di antara contohnya al-uqubatu wa ta'ziratu wa ta'inatu fil umuril ammati. Masalah-masalah uqubat, masalah-masalah hukuman-hukuman atau ta'zir. Ta'zir itu hukuman-hukuman pidana yang tidak disebutkan di dalam dalil, yang jenis hukumannya kembali kepada ijtihad dari hakim, dari qadhi. Wa ta'inat, dan juga vonis-vonis individu. Ini merupakan perkara-perkara ammah, perkara-perkara publik, fa innaha lil wulati. Dan ini adalah kewenangan pemerintah, kewenangan ulil amri. Wala yajuzu ayunazi'ahum fiha ahadun. Maka tidak boleh ada yang menyelisihi ulil amri dalam masalah ini. Seperti misalnya ketika ulil amri menetapkan orang yang tidak memiliki KTP atau tidak memiliki ID, maka dia diberikan hukuman, uqubah, berupa denda, misalnya Rp500.000 kalau Indonesia. Dan ini kewenangan ulil amri, dan ini pun tidak bertentangan dengan syariat. Maka tidak boleh orang protes, kenapa harus 500.000, kenapa tidak 100.000, kenapa tidak 50.000? Ini tidak boleh. Sawa'an kanatil munaza'atu bismil wilayati, atau kanat bismil maslahati, atau bi'ayismin. Baik penentangan tersebut diklaim bismil wilayah, untuk kepentingan pemerintah sendiri, atau untuk maslahah, atau klaim-klaim yang lainnya. Fa'innahu yumna'u min dzalika. Maka segala macam bentuk penentangan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah ini terlarang. Wa yu'addu iftiyatan 'alal wilayati. Dan ini termasuk iftiyat. Iftiyat itu melakukan sesuatu yang bukan haknya. Wa yu'addu munaza'atan li walil amri. Dan perbuatan seperti ini juga termasuk menentang ulil amri.
termasuk memberontak kepada ulil amri. Wa naz'an min yadi ta'ati fi dzalikal amri, dan perbuatan seperti ini termasuk melepaskan tangan ketaatan dalam perkara tersebut, dalam perkara yang diprotes, yang ditentang tersebut. Padahal Nabi katakan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitum min wulatikum syai'an tukrihunahu, fakrahu amalahu wa la tanza'u yaddan min ta'atin." Kalau kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai dari pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya, namun janganlah kalian tanza'u yaddan min ta'atin. Jangan kalian melepas tangan ketaatan dari pemimpin kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa daf'u shadaqati ilaihim jaizatun nafidhatun. Wa man dafa'aha ilaihim adza'at anhu, barran kana aw fajiran." Membayar sedekah. Sedekah di sini artinya zakat. Karena sedekah itu ada sedekah yang wajib, yaitu zakat, dan ada sedekah yang sunnah. Seperti bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada orang miskin dan semisalnya, ini sedekah yang sunnah. Jadi zakat juga termasuk sedekah. Membayar zakat kepada mereka, kepada pemerintah, kepada ulil amri, ini jaizah nafidah. Hukumnya boleh dan dianggap sudah membayar, nafidah. Dan barang siapa yang membayar zakat kepada ulil amri, kepada pemerintah, maka adza'at anhu, itu sudah sah. Jadi ketika membayar kepada ulil amri, zakat diserahkan kepada ulil amri, ketika itu sudah dianggap membayar zakat. Walaupun yang dibayarkan tersebut itu belum sampai kepada 8 asnaf, 8 golongan penerima zakat. Namun ketika sudah diserahkan kepada ulil amri, ketika itu sudah dianggap sah. Barran kana aw fajiran, baik ulil amrinya itu saleh maupun fajir. Kita lihat penjelasan dari syarih, az-zakatu ya'murul imamu bi akhdhiha min afradin nas. Zakat itu seharusnya pemimpin ya'muru, memerintahkan orang untuk menariknya dari setiap individu masyarakat. Ya, seharusnya pemimpin itu memerintahkan jajarannya untuk menarik zakat dari masyarakat. Jadi bukan menunggu masyarakat membayar sendiri, namun ada petugas khusus yang menarik zakat. Harusnya demikian. Tentunya dari orang yang memang wajib untuk membayar zakat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Allah Ta'ala katakan, ambillah sebagian harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Surat At-Taubah ayat 103. Fa idza akhadha zakata minan nasi ajza'at. Ketika zakat sudah diambil dari masyarakat, maka ketika itu sudah sah bagi masyarakat yang berzakat. Walau qaddara anna hadzal waliyya yumkinu annahu sayusarrifuha fi haramin aw annahu sayat'amuha al-kilaba. Walaupun andaikan si ulil amri ini, si pemerintah ini mungkin menyalurkan zakatnya kepada perkara haram, atau dia berikan makanan hasil tarikan zakat ini sebagai makanan dari binatang anjing. Atau kana ala ghalibi dhannihi husulu mithli hadza, atau adanya sangkaan-sangkaan yang lain yang semisal dengan itu. Fa hadzal ihtimalu la yu'awwalu alaihi. Maka sangkaan-sangkaan seperti ini, kemungkinan-kemungkinan seperti ini la yu'awwal, tidak bisa dijadikan pegangan. Artinya dia tetap boleh untuk membayar kepada ulil amri, kepada pemerintah. Wala yajuzu ay yakuna sababan li adami i'ta'i hadzal jihati ar-rasmiyati nawaba wulatil amri as-sadaqata al-wajibata. Dan adanya kemungkinan-kemungkinan seperti itu tidak bisa menjadi sebab enggannya seseorang untuk memberikan zakat kepada jihad rasmiyah, kepada saluran resmi untuk bayar zakat, yang mereka merupakan nawab wulatil amri, para wakil-wakil dari ulil amri, as-sadaqata al-wajibah, sedekah yang wajib atau zakat yang wajib. Artinya dengan adanya sangkaan-sangkaan tadi, oh mungkin jangan-jangan nanti ini zakatnya akan digunakan untuk foya-foya, atau akan digunakan untuk perkara haram, atau digunakan untuk memberi makan anjing. Sangkaan-sangkaan seperti ini tidak membuat terlarangnya bayar zakat kepada saluran yang resmi, yaitu petugas zakat yang resmi dari pemerintah. Tetap sah membayar zakat kepada mereka. Adapun masalah mereka menyalurkan zakat kepada yang tidak berhak,
Ini urusan antara mereka para ulil amri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke matan. Wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rak'ataini. Dan salat Jumat bermakmum kepada imam, bermakmum kepada pemimpin, atau bermakmum kepada orang yang diberikan tugas oleh pemimpin untuk mengimami orang-orang. Hukumnya jaizah boleh, dan baqiyatun tamatun, dan ini terus berlaku, dan tamatun salatnya sah. Rak'ataini, dan salat Jumat itu 2 rakaat. Syarih menjelaskan, yakni annahu yushra'u lin-nasi ay yusallu salatal jumu'ati ma'al imamil a'zami. Maksudnya disyariatkan bagi manusia untuk salat Jumat bersama dengan imam a'zam, yaitu pemimpin dari suatu negeri. Wa yarawna anna dzalika minal qurbati, dan para ulama Ahlussunnah memandang bahwasanya salat di belakang pemimpin itu adalah bentuk qurbat, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-mar'u la yatamakkanu min as-salati ma'ahum fa innahu ya'taqidu sihhatas salati khalfahum. Jika seseorang tidak memungkinkan untuk salat bersama mereka, bersama ulil amri, maka hendaknya mereka meyakini bahwasanya salat bersama ulil amri mereka itu adalah salat yang sah. Karena jika seseorang menganggap salat bermakmum kepada pemimpinnya itu tidak sah, ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan dia menganggap pemimpinnya adalah orang yang fajir, dan dia berkeyakinan tidak sah salat di belakang orang yang fajir. Maka ini keyakinan yang bid'ah. Kemudian yang kedua, kemungkinan dia berkeyakinan pemimpinnya itu kafir, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan bermudah-mudah mengkafirkan. Apalagi yang dikafirkan adalah pemimpinnya, ulil amrinya. Yang ini merupakan syiarnya orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Maka dari kata beliau, Ahlussunnah itu meyakini sahnya salat di belakang ulil amrinya yang muslim. Kemudian kembali ke matan, wa man a'adahuma fahuwa mubtadi'un. Dan orang yang mengulang zakat yang dibayarkan kepada ulil amrinya dan mengulang salat yang dilakukan bermakmum kepada ulil amrinya dengan anggapan keduanya tidak sah, maka ini mubtadi', ahlul bid'ah. Ini kata Imam Ahmad. Syarih mengatakan, ba'dun nasi idza shalla salatal jumu'ati qala sa'usalli salatal zuhri khasyata min butlani salatil jum'ati wa khasyata min ayyakuna qad sabaqna ba'dun nasi bi ada'i salatil jum'ati. Sebagian orang ketika mereka salat Jumat maka mengatakan, saya akan mengulang lagi salatnya dengan salat zuhur, karena dia khawatir salat Jumat yang dia lakukan tidak sah, atau dia khawatir sudah ada orang lain yang lebih dahulu melakukan salat Jumat. Wa nahwi dzalika minal a'dzari, dan alasan-alasan yang lain. Untuk alasan yang kedua tadi, sudah ada orang lain yang salat lebih dulu. Ini karena didasari keyakinan bahwasanya dalam suatu negeri itu hanya boleh ada satu salat Jumat saja. Sehingga ketika sudah ada yang melakukan salat Jumat, maka yang lain enggak boleh. Wa hadzal kalamu laysa fihi musawwighun li i'adati salatil jum'ati wal ityanu biha marratan ukhra. Maka perkataan seperti ini atau alasan-alasan seperti ini tidak memiliki musawwi, tidak memiliki landasan atau tidak bisa ditoleransi, sehingga dia harus mengulang salatnya dan mengerjakannya di waktu yang lain. Idz law kana fi dzalika khairun la fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Andaikan perkara seperti itu baik, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya. Wa kullu ibadatin lam yaf'alha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudi da'i li fi'liha fi waqtihi fa innaha hina idzin takunu bid'atan. Dan setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada pendorongnya, faktor-faktor yang memotivasi untuk melakukan ibadah seperti itu sudah ada, tapi Nabi tidak lakukan, maka hina idzin takunu bid'atan. Maka ketika itu perbuatan ibadah yang semisal itu adalah perbuatan bid'ah. Mislu bid'ati siyami yaumil khamisi ashrun min Sya'ban.
lidzatihi aw takhsisi lailatihi bi qiyamin bainal layali. Seperti bid'ahnya puasa di hari Kamis tanggal 10 Sya'ban. Lidzatihi karena menganggap tanggal tersebut punya keutamaan, atau karena mengkhususkan malam-malam di bulan Sya'ban untuk melakukan ibadah tertentu daripada malam-malam yang lain. Nah, seperti ini, ada tidak motivasi atau faktor pendukung di masa Nabi masih hidup untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban? Keperluan untuk memotivasi orang banyak ibadah di bulan Sya'ban di masa Nabi ada tidak? Jawabannya ada. Nabi tentunya ingin dan suka kalau para sahabatnya banyak ibadah di bulan Sya'ban. Tapi nyatanya Nabi tidak pernah mengkhususkan tanggal-tanggal tertentu atau malam-malam tertentu di bulan Sya'ban untuk beribadah. Maka ini motivasinya ada, keperluannya ada, namun Nabi tidak kerjakan ibadah tersebut. Ketika dikerjakan di zaman sekarang dan motivasinya sama, maka ini menjadi bid'ah. Kita kembali ke matan. Tarikun lil athari mukhalifun lis sunnati. Orang yang demikian, dia meninggalkan athar dari para salaf dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarih mengatakan, idza shalal insanu al-jumu'ata raqataini ajza'athu wa la yajibu alaihi ada'uha arba'an. Kalau seseorang sudah salat Jumat 2 rakaat, maka itu sudah sah, sehingga tidak wajib lagi bagi dia untuk mengerjakan salat lagi sebanyak 4 rakaat. Wa man a'adaha faqad khalafa hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu mubtadi'an wa yakunu tarikan lis-sunnati. Orang yang mengulang salat Jumat, maka dia telah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi orang yang melakukan kebid'ahan dan meninggalkan sunnah. Tarikan lil athari mukhalifan lil hadi an-nabawiyyi al-karimi. Dia meninggalkan athar para salaf dan juga menyelisihi petunjuk Nabi yang mulia. Kembali ke matan, laisa lahu min fadlil jum'ati syai'un. Dia tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat sedikit pun. Syarih mengatakan, yakni anna man shalal jumu'ata thumma a'ada adh-dhuhra fa innahu hina idzin laisa lahu ajrun ala salati adh-dhuhri. Orang yang melakukan salat Jumat kemudian dia mengulang salat Jumat tersebut dengan melakukan salat zuhur, maka ketika itu dia tidak mendapatkan pahala salat zuhur. Wala yasulu an hasanatin wahidatin li'annaha bid'atun. Dan dia tidak mendapatkan satu kebaikan pun karena yang dia lakukan adalah bid'ah. Wa kaununa nusalli al-jumu'ata rak'ataini la ya'ni annaha dhuhrun maqsuratun bal hiya salatun mustaqillatun al-rajihi. Nah, ketika kita salat Jumat 2 rakaat bukan berarti itu pengganti dari salat zuhur. Namun salat Jumat adalah salat yang mustaqillah, salat yang tersendiri menurut pendapat yang lebih rajih. Walidzalika ajaza an taf'ala qabla az-zawali bi khilafi salati adh-dhuhri. Oleh karena itu, salat Jumat boleh dilakukan sebelum zawal, sebelum waktu zuhur. Berbeda dengan salat zuhur. Fa innaha la tuf'alu illa ba'da az-zawali. Salat zuhur tidak boleh dilakukan kecuali setelah zawal. Kembali ke matan, idza lam yara salata khalfal a'immati man kanu barrahum wa fajirahum. Dia meninggalkan salat Jumat tadi karena dia memandang tidak sahnya salat di belakang imam, bermakmum kepada imam, baik imam tersebut saleh maupun fajir. Ini tadi kita sudah jelaskan dua kemungkinan tadi, dan dua-dua kemungkinan tersebut dua-duanya akan terjerumus ke dalam kekeliruan. Baik dia menganggap si imam ini, si ulil amri ini belum kafir, ataupun dia menganggap sudah kafir ketika tidak mau salat bersamanya, maka ini kekeliruan. Fasunnatu, maka yang sesuai sunnah adalah ayusalli ma'ahum rak'ataini wa yadinu bi annaha tammatun la yakun fi sadrika min dzalika syakkun. Yang sunnah adalah hendaknya salat bersama para ulil amri, salat Jumat 2 rakaat, dan yadinu bi annaha tammatun. Atau jika tidak salat bersama mereka, minimalnya meyakini sahnya salat bersama mereka. Tidak boleh dalam dadamu ada keraguan dalam masalah ini. Syarih mengatakan, "Tsumma dzakara al-mu'allifu anna min al-bid'i tarkus salati khalfal a'immati." Penulis mengatakan bahwasanya di antara bentuk kebid'ahan adalah meninggalkan salat bermakmum kepada imam, kepada ulil amri. Au yusalli an-nasu khalfal imami tsumma yu'iduna as-salata.
Atau seseorang sholat bersama imam, bersama ulil amri, namun setelah itu dia malah mengulang sholat. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di catatan kaki nomor 1, qala Ibnu Abil Izzi fi syarhihi ala Tahawiyati. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan, "Wa man taraka al-jum'ata wal jama'ata khalfa al-imami al-fajiri fa huwa mubtadi'un inda aktsaril ulama." Orang yang meninggalkan salat Jumat atau salat jamaah yang bermakmum kepada imamnya, kepada ulil amrinya, walaupun ulil amrinya tersebut fajir, maka orang ini adalah ahlul bid'ah menurut jumhur ulama. Wassahihu annahu yusalliha wa la yu'iduha. Yang benar hendaknya dia salat bersama ulil amrinya dan tidak perlu mengulangnya. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum kanu yusalluna al-jum'ata wal jama'ata khalfa al-a'immatil fujjari wa la yu'iduna. Karena dari para sahabat mereka pernah salat Jumat dan juga salat jamaah di belakang para imam, para ulil amri yang fajir, yaitu setelah masa-masa khulafa'ur rasyidin. Wala yu'iduna, dan mereka tidak mengulang. Kama kana Abdullah bin Umar yusalli khalfa al-Hajjaj ibn Yusuf. Sebagaimana Ibnu Umar, beliau tetap salat bermakmum kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Padahal ini adalah pemimpin yang zalim. Wa kadzalika Abdullah bin Mas'udin wa ghairuhu yusalluna khalfa Al-Walid bin Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain, mereka tetap salat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dan juga pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim. Intaha bitasarrufin yasirin. Demikian perkataan Ibnu Abil Izz dengan sedikit perubahan. Ya, itu yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.